Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hadam. Halo semuanya. Berjumpa lagi. Pada video kali ini saya ingin membahas tentang cutaneous larva migrain ataupun juga bisa cacing yang masuk ataupun larva yang masuk di permukaan kulit ataupun di kulit. Nah, mungkin teman-teman tetangganya ataupun di sekitar rumahnya ada yang mengalami kejadian seperti ini, ataupun ini juga bisa menjadi pencegahan untuk tidak terkena ya. Sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan share video di channel ini sebanyak-banyaknya. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar penyakit ini ataupun tahu tentang penyakit ini, cutaneous larva migrain ataupun creeping eruption ataupun disingkat CLM dari cutaneous larva migrain, ataupun teman-teman tahunya hanya gambarannya saja seperti melingkar itu larva cacing yang masuk ke kulit. Karena penyakit ini paling banyak itu pertumbuhannya itu di daerah tropis ataupun daerah subtropis. Nah, kok bisa ya? Jadi seperti ini. CLM ini apa sih? Jadi CLM ini itu infeksi teman-teman, infeksi yang disebabkan oleh larva cacing tambang yang masuk ke kulit. Nah, jadi serem banget ya, serem sekali. Karena cacing ini larvanya bisa menembus kulit. Gambarannya seperti ini teman-teman. Nah, bisa dilihat. Dan juga gambarannya berkelok-kelok melingkar-lingkar, ini gambarannya. Nah, ini sama persis seperti ini. Mungkin teman-teman sudah pernah lihat. Nah, jadi inilah CLM itu. Biasanya penderita itu sebelum terkena itu pasti kontak dengan larva cacing tambang ataupun parasit cacing tambang ini. Nah, biasanya misalnya terkontak dengan tanah, dengan pasir, misalnya main di tanah, main di pasir. Nah, ini biasanya pembawanya itu kotoran anjing ataupun kotoran dari kucing. Biasanya yang paling sering terkena ini anak-anak. Nah, misalnya nih teman-teman pergi keluar ke taman ataupun ke lapangan itu tanpa alas kaki. Nah, biasanya kan anak-anak itu sering bermain berpergian tanpa alas kaki, dan juga anak-anak juga sering bermain kotor-kotoran. Nah, jadi yang paling sering terkena itu biasanya anak-anak. Nah, jadi intinya ketika anak-anak tadi ataupun si penderita tadi terkontak dari parasit larva dari cacing tambang ini, nah itu akan menempel di kulit dan dia akan menembus kulit. Nah, seperti itulah secara singkatnya. Nah, tetapi apabila teman-teman mendapatkan gambaran seperti itu, sebaiknya dibawa ke dokter, karena apabila keluhannya tidak kunjung mereda, ini perlu ditegakkan pemeriksaan fisik dulu, kemudian juga perlu pemeriksaan penunjang dulu, dan juga supaya tepat obat, tepat dosis juga. Jadi jangan sembarangan membeli obat di luar sana tanpa resep dokter. Keluhannya biasanya gatal sekali pada malam hari. Nah, lokasinya bisa di kaki, di sela-sela jari, baik tangan, baik kaki, kemudian lutut, kemudian bokong. Nah, pada malam hari biasanya cenderung lebih gatal. Dok, bagaimana sih cara kita menanganinya? Biasanya untuk kasus yang ringan itu akan sembuh sendiri 4-8 minggu. Nah, tapi apabila didapati istilahnya keluhan ataupun sangat mengganggu lah intinya, itu segera kunjungi ke dokter supaya diperiksa dan diberikan penanganan yang tepat. Misalnya teman-teman ada yang menanyakan seperti ini, Dok, untuk sakit ini obatnya apa? Dok, untuk sakit ini obatnya apa? Itu tidak bisa saya sebutkan nama obatnya, karena untuk diberikan terapi ataupun obat-obatan itu harus dilakukan anamnesa terlebih dahulu, pemeriksaan fisik terlebih dahulu, pemeriksaan penunjang terlebih dahulu, baru nanti bisa kita berikan terapi. Karena tidak bisa sembarangan minum obat, karena obat itu pasti ada efek sampingnya. Jadi harus pintar-pintar lah, jangan membeli obat sembarangan di apotek tanpa petunjuk dan resep dokter. Dok, CLM ini kok bentuknya berkelok-kelok melingkar-lingkar seperti itu ya? Jadi teorinya larva dari cacing tambang parasit tadi itu dia tersesat mencari jalan keluar, makanya bentuknya berkelok-kelok seperti itu. Bagaimana dok cara kita mencegah supaya tidak terkena penyakit ini? Nah, cara pencegahannya tentu saja bila berpergian memakai alas kaki, jadi supaya terhindar dari kontak langsung. Kemudian juga apabila memelihara hewan anjing ataupun kucing, rutin dibawa ke dokter hewan ataupun rutin diberikan obat cacing. Misalnya habis berpergian ke
pantai ataupun kemana lah. Jadi misalnya habis bermain bola untuk anak-anak, misalnya habis bermain kejar-kejaran, langsung ketika pulang langsung mandi bersih. Jadi jangan ditunda-tunda dulu, habis main tidur dulu atau gimana, pokoknya langsung mandi bersih. Dan juga tentu menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Nah seperti itulah teman-teman, gambarannya lumayan menyeramkan karena cacing tadi masuk ke kulit kita. Nah jadi harus hati-hati, harus ya intinya harus tahulah. Ini kan karena sudah saya terangkan, mudah-mudahan tahu penyebabnya jadi bisa menghindari sakit ini. Nah dan juga apabila teman-teman masih ada yang ingin dikomentari ataupun ingin ditanyakan ataupun juga ingin memberikan saran, tulis saja di komentar. Apabila teman-teman ada request misalnya tentang membahas apa, silakan saja tulis di komentar, nanti apabila tepat waktunya akan saya bahas. Mungkin cukup sekian dulu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sampai jumpa.